Saya akan mulai dengan menyatakan ini kepada saudara. Tidak ada buku ilmu jiwa atau psikologi sehebat Alkitab. Katakan amin. Tidak ada. Bahkan saya berani berkata semua dasar ilmu jiwa atau psikologi itu dari Alkitab, saudara. Karena satu-satunya tulisan, ya, ini satu-satunya tulisan, bukan cuma satu-satunya ayat. Satu-satunya tulisan, ya, yang memberitahukan kepada seluruh dunia bahwa manusia itu terdiri dari 3 dimensi. Itu hanya Alkitab. Roh, jiwa, dan tubuh. Yang belum tahu silakan catat ayatnya. 1 Tesalonika 5:23. Itu satu-satunya tulisan, bukan satu-satunya ayat di dalam dunia ini, bahwa manusia itu terdiri dari 3 dimensi itu: roh, jiwa, dan tubuh. Hari Jumat malam yang lalu saya diskusi lama sekali dengan seseorang dari Jakarta sampai 2:30 pagi. Dia nggak mau berhenti. Dia mau cari di internet tentang manusia cloning. Karena dia dengar salah satu khotbah saya, dia kaget bahwa manusia itu nggak, kalau toh manusia bisa di-cloning, maka yang di-cloning itu cuma fisiknya, dan dia itu pasti jadi makhluk, bukan manusia. Karena roh yang merupakan kepribadian seorang manusia itu nggak bisa dipecah. Roh itu utuh, roh itu tunggal. Jadi orang itu diskusi dengan saya begitu lama tentang manusia cloning. Nah, saya tunjukkan ayat-ayatnya, dia kaget. Ternyata Alkitab ini luar biasa. Dia berkata, saya bilang dari dulu Alkitab itu sungguh hebat sekali. Jadi untuk bisa menjawab manusia cloning itu cuma Alkitab. Tidak ada buku lain di dunia ini. Nah, sekarang kita kembali. Apa yang terjadi bagi manusia yang terdiri dari 3 dimensi ini? Saudara, ini hal yang penting sekali supaya kita tahu. Saudara perhatikan kata yang paling tepat untuk menyatakan 1 Tesalonika 5:23 itu adalah gini: manusia itu unik, bukan antik ya, bedakan. Unik. Nah, uniknya di mana? Manusia itu uniknya karena punya roh. Binatang tidak punya roh. Binatang hanya tubuh dengan jiwa. Maka itu kalau tidak ada Kejadian 2 ayat 7, tolong yang di depan serius perhatikan ya, karena khususnya orang-orang tua muda yang baru jadi orang tua ini penting sekali. Silakan saudara lihat juga Kejadian 2 ayat 7. Maka manusia tidak akan beda dengan binatang, karena bahan dasar yang Papa pakai untuk menjadikan manusia dengan binatang itu sama, dari debu tanah. Maka itu binatang punya daging, punya tulang, punya darah. Kita juga punya daging, punya tulang, punya darah. Tapi ketika manusia selesai dibentuk dari debu tanah, Firman bilang apa di situ? Maka dia bakal diembuskan rohnya, nafas hidup, rohnya. Roh Tuhan sendiri dimasukkan ke dalam hidup kita. Maka itu kalimat terakhir penting ayat 7. Maka demikian manusia menjadi apa? Makhluk yang hidup. Jadi sesungguhnya binatang itu bukan makhluk hidup. Kenapa? Sebab mereka bisa mati. Disebut makhluk hidup karena kita tidak bisa mati. Di bagian mana kita tidak bisa mati? Bagian roh ini. Sebab roh ini hidup Tuhan sendiri yang diberikan. Nah, di sini keunikan manusia itu, saudara. Terus manusia punya jiwa, binatang punya jiwa. Nah, ini banyak orang yang tidak mengerti. Sampai hari ini pun ada beberapa orang di sana pun tidak tahu bedanya roh dengan jiwa. Secara ringkas saya mau tunjukkan bedanya roh dengan jiwa. Bedanya roh dengan jiwa yang paling mendasar itu satu: manusia sadar adanya Tuhan, binatang tidak pernah sadar adanya Tuhan. Maka itu ketika tahun 72 seorang hamba Tuhan namanya Yeremia mengagetkan sekali. Dia berkata bahwa orang komunis itu adalah orang yang paling percaya Tuhan. Saya kaget. Turun, saya bilang, wah, bisa ditangkap polisi kamu ya, saya bilang begitu. Tapi dia terangkan bagus. Kenapa orang komunis adalah orang yang paling percaya Tuhan? Karena di dunia ini tidak ada negara sehebat komunis dalam propaganda anti Tuhan. Negara komunis itu anggaran terbesarnya bukan militer, kedua baru militer. Anggaran terbesar pertama negara komunis adalah mencetak buku dan brosur untuk meyakinkan
warga negaranya bahwa Tuhan tidak ada. Lalu begini pendapat Yeremia ini, saya setuju. Kalau memang Tuhan tidak ada, kenapa mereka pusing? Betul tidak? Karena hati nurani mereka percaya Tuhan itu ada. Karena suara itu nggak bisa bohong, maka itu mereka meyakinkan orang Tuhan tidak ada. Karena kalau barang itu tidak ada, kenapa diurus? Iya atau tidak pendapat ini, saudara? Nah, mengapa orang komunis paling takut ada orang percaya Tuhan? Karena roh mereka berbicara Tuhan itu ada. Ya. Untuk itu, saudara, manusia itu tidak bisa menipu dirinya sendiri bahwa Tuhan itu ada. Nah, ini yang membedakan. Akhirnya muncul agama-agama di dunia. Kenapa muncul agama-agama di dunia? Karena jeritan roh itu mencari sesuatu yang sama frekuensinya, atau kata itu, yang sama voltasenya dengan pencipta alam semesta, tapi mereka tidak ketemu. Dr. Stephen Tong berkata, definisi agama, dan itu tepat sekali. Agama itu definisinya adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Usaha manusia, dengarkan kata ini. Tapi kekristenan bukan agama, sebab kekristenan justru usaha Tuhan yang mencari manusia. Maka itu semua agama akan penuh dengan peraturan. Penuh dengan peraturan. Semua agama itu. Jangan ini, jangan itu, harus begini, harus begitu. Kenapa? Karena itu jeritan manusia untuk mencari Tuhan. Kalau saudara bisa dapat bukunya Don Richardson, judulnya Kekekalan Dalam Hati Mereka. Saya baca buku itu tahun 70 berapa itu. Saudara, ketika dia ada di suku Sawi, Don Richardson orang Amerika jadi penginjil di suku Sawi di bagian selatan Papua dekat Merauke sana. Salah satu buku terkenal adalah Anak Perdamaian. Nah, di dalam buku Kekekalan Dalam Hati Mereka, Pak Don menemukan ternyata semua manusia di dunia, apalagi suku-suku di Papua, ketika dia pertama meneliti, ada suara yang berbicara kepada mereka, perlu Tuhan. Dan itu buku bagus sekali. Untuk menerangkan kita itu menginjil tidak susah. Maka itu tadi waktu Venice cerita soal selamat. Kenapa dia begitu gampang ingin tahu sesuatu? Karena dia lihat hidup kita dengan Tuhan bagaimana. Nah, jadi kalau manusia itu bisa ketemu frekuensi yang sama dengan roh Tuhan, saya harap saudara ngerti kalimat ini ya, sambungan yang sama atau voltase yang sama, maka pasti mereka akan ketemu Tuhan. Maka itu mengapa semua agama berusaha dengan ritual. Tahu kata ritual ya? Dengan semua aktivitas. Karena mereka berusaha memaksa. Mungkin dengan ini Tuhan senang, mungkin dengan itu Tuhan senang. Tapi mereka tidak pernah menemukan kepuasan di dalam agama itu sendiri. Itu sebabnya saudara, ketika Bapa di surga menjadi manusia dalam nama Yesus, maka kita gampang untuk jumpa Tuhan itu. Jadi perbedaan yang mendasar antara binatang dengan manusia, antara jiwa dengan roh, ada banyak, tapi ini saya mau tunjukkan satu saja, yaitu sadar adanya Tuhan. Oke, sambil perjalanannya ini nanti saya akan tunjukkan berapa lagi, silakan saudara catat nanti itu. Nah, di bagian inilah ada keunikan yang luar biasa dari seorang manusia. Saya masuk kepada jiwa. Saudara, jiwa yang dijamak oleh roh dengan jiwa yang tidak dijamak oleh roh akan mengalami perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaannya di mana? Jiwa yang disadarkan dijamak oleh roh, maka perkara kecil saja salah dalam dirinya, maka orang itu akan merasa terganggu dalam hidup. Renungkan kalimat ini. Jiwa yang dijamak oleh roh, maka orang itu berbuat salah kecil saja, dia akan terganggu hidupnya. Maka itu sebetulnya semua manusia tidak perlu diberitahu ini jahat, itu nggak boleh, ini boleh, itu benar, itu nggak perlu. Sebab semua manusia secara sadar, setiap kali dia buat salah, kecil ataupun besar, ada sesuatu yang mengganggu hatinya. Coba jawab, ada sesuatu yang mengganggu hatinya? Ada. Ada suara yang berkata, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Nah, binatang tidak punya ini, sebab mereka tidak punya roh. Maka itu saudara,